Hi, I'm Dini. Welcome to my channel. Hai semua people, bertemu lagi dengan saya Dini dan Pak Harus Mukadi. Di episode kali ini saya akan membicarakan dari tokoh wayang yang sering keluar itu, yaitu Semar. Di situ yang sudah nonton di video Punokawan, asal-usul Punokawan pasti tahu ceritanya. Di situ Punokawan kenapa, nah, tapi kita di sini akan membicarakan tokoh Semarnya aja, bisa ada di pewayangan situ. Bahkan yang kita dengar juga Semar itu adalah dewa juga, dan juga kakak dari Betoro Guru dan juga Narada ya Pak ya, kakak ya. Ada yang bilang Narada juga, ada kakak atau adiknya Togok juga, ada yang kayak gitu. Nah, sekarang kita kupas lagi sebenarnya siapa tokoh Semar ini di pewayangan ini ya. Kita langsung aja Pak. Tokoh Semar dalam pewayangan itu ada beberapa versi ya. Jadi banyak versi yang menceritakan tokoh Semar itu. Ya, karena dari itu sedikit demi sedikit atau kita awali saja dari salah satu paugeran atau salah satu patokan atau salah satu pakem. Hanya kan ini yang saya ceritakan dari Paromoyogo, dari kitab Paromoyogo itu diceritakan atau ditulis sudah zaman Mataram. Semar itu putranya Sang Hyang Tunggal. Sebenarnya kita tidak usah menyebut Semarnya dulu ya, atau itu juga boleh disebut, tapi yang jelas itu Ismoyo. Ismoyo itu putra Sang Hyang Tunggal. Sang Hyang Tunggal itu adalah putra dari Sang Murpengrat, Raja Dewa Kayangan Sang Hyang Wenang. Itu disebut Kayangan pada saat Sang Hyang Wenang itu masih seputar alam Dulmat atau alam Sonyoruri itu. Jadi masih alam jin. Jadi ya kadang juga alam marcapada, alam manusia biasa. Nah itu. Tapi juga yang kebanyakan dia berkuasa masih di dalam alam jin. Iya. Sang Hyang Wenang itu. Sang Hyang Wenang dengan Dewi Saoti ya. Dewi Saoti itu putranya Raja Jin Prabu Ari dari Keling di Pulau Dewa. Nah itu kemudian Sang Hyang Wenang dengan Dewi Saoti itu mempunyai putra yang bernama Sang Hyang Tunggal dan saudaranya Sang Hyang Ening dan Putri Suyati. Oh, anaknya berarti 3 ya Sang Hyang Wenang itu. Ya mungkin dari ibu yang lain, mungkin kalau ada nanti dari itu, dari pakeman lain. Nah kemudian Sang Hyang Tunggal ini pada dewasanya sudah dipandang oleh Sang Hyang Wenang akan melanjutkan kekuasaan Kayangan, melanjutkan itu. Makanya dewasanya dia diolah, diberi pelajaran, diberi ilmu kesaktian, ilmu kasantikan, dan ilmu-ilmu yang sekian banyak itu yang sampai dengan tidak basah oleh air, tidak terbakar oleh api, dan bisa terbang, bisa masuk ke dalam bumi,
bisa hidup di dalam air dan lain sebagainya. Itu kesaktian itu diajarkan kepada Sang Hyang Tunggal. Setelah putus pelajaran itu, Sang Hyang Tunggal diberi kasih minum Tirtamarta Kamandanu yang asalnya didapat oleh Sang Hyang Nurcahya dulu. Iya, ada di episode sebelumnya. Gitu. Tirtamarta Kamandanu itu membuat si peminum itu atau si yang dikenain tirta itu tidak bisa mati. Itu udah diminumkan kepada Tunggal. Tuh. Kemudian Sang Hyang Tunggal belajar kesaktian dan lain sebagainya, itu sihir dan lain sebagainya. Sihir itu bisa di dalam rapal sabda ya, rapal sabda gitu. Jadi udah bisa bersabda, barang yang tidak ada itu bisa menjadi ada, apa yang diangan-angan itu bisa datang gitu. Nah, kayangannya Ondalandir Bawono gitu. Dia di situ. Kemudian Sang Hyang Tunggal mempunyai permaisuri Dewi Dermani. Dewi Dermani itu masih kerabatnya sendiri karena Dewi Dermani itu putranya Sang Hyang Wening. Sang Hyang Wening itu kakaknya Sang Hyang Wenang. Keduanya antara si Sang Hyang Tunggal dengan Dewi Dermani itu lama-kelamaan berjodoh itu mempunyai putra 3. Sang Rudra ya, Sang Rudra atau Dharma Dewa. Kemudian ada Sang Hyang Dharmastuti, duanya Sang Hyang Dharmastuti ya, ketiganya Sang Hyang Iwanjali. Nah, 3 itu. Setelah mempunyai 3 itu, kemudian Sang Hyang Tunggal itu mengenang kakeknya Sang Nurcahya itu yang murni sebagai penguasa alam gaib itu. Nah, yang tadinya ternyata Sang Nurcahya itu manusia biasa. Nurcahya itu kan asalnya bernama Sang Anwar. Anwar itu putranya Nabi Sis. Nah, gitu. Nah, karena mencari kesaktian kepada si malaikat Dajjal, nah, sehingga dia bisa membuang jasmaninya atau apanya, Tubuhnya, raganya. Nah, menghilangkan raganya, tinggal hidup di alam roh mani. Iya. Nah, Ini hanya jiwanya saja ya Pak ya. tapi dia masih bisa menampakkan seperti manusia jasmaninya gitu. Iya. Tapi yang digunakan tetap itu karena dia hidup di alam lain. Itu si Sang Hyang Tunggal punya keinginan kalau kakeknya dulu itu manusia biasa dan dia tahu sampai dengan saatnya itu semua manusia keturunan Nabi Adam itu selalu disayang atau dekat dengan Tuhan Allah gitu. Dia pengen punya keturunan ya, kecuali sebagai dewa yang di alam rohani itu tadi, juga dia ingin mempunyai kekuasaan putra keturunannya ini di Marcapada, jadi menguasai manusia biasa. Jadi itu kan ada 3 kerap ya, tiga loka atau 3 dunia gitu. Dunia atas itu yang biasa disebut Mayapada, kemudian dunia tengah itu yang biasa disebut Diapada. Jadi Diapada itu yang tengah ya, yang terakhir Marcapada. Jadi
yang di atas itu adalah dunia roh, atau terus madya itu dunia jin, terus yang martapada itu dunia manusia biasa. Dia ingin keturunannya itu bisa menguasai 3 dunia itu, triloko namanya. Nah gitu, kemudian dia meletakkan atau lengser ke Prabon ya, dia dari tahta kerajaan atau kayangannya itu dia turun, digantikan oleh putra pertamanya yang bernama Dharma Dewa itu, Rudra itu. Kemudian dia pergi berkelana sambil mencari bagaimana caranya bisa punya keturunan yang bisa menguasai 3 dunia itu. Tuh, dalam melanglang jagat itu dia selalu bertapa, ya kadang bertapa di hutan, bertapa di gua, di puncak gunung, kadang malah di dalam samudra atau berada di atas samudra, bahkan pernah bertapa di atas awan. Nah itu kan kalau manusia biasa susah ya. Nah gitu. Nah, pada suatu ketika dia bertapa mencari agar berhasil keinginannya, dia itu mendapat jalan oleh anugerah Tuhannya gitu. Datangnya seorang raja jin bernama Raja Jin Yuyut ya, Raja Jin Yuyut ya, Raja Jin Yuyut ya, tahu mungkin Yuyuta apa Yuyuti atau Yuyuto itu nggak tahu, pokoknya depannya itu nama Raja Jin Yuyut dari telang samudra itu apa ya, dari tengah samudra, dari samudra gitulah itu. Tadi dia berkuasa di situ, dalam samudra itu. Nah itu datang sampai dengan adu apa ya, kesaktian karena merasa saling mempunyai kekuasaan yang lebih gitu kan, seorang ratu atau raja gitu. Nah akhirnya Jin Yuyut itu bisa dikalahkan dan mengabdi pada Sang Hyang Tunggal. Nah, adalah menjadi abdinya Sang Hyang Tunggal di situ ya, termasuk jin-jin, raja-raja jin yang lain itu kan banyak yang mengabdi, seperti ada yang jadi patihnya, ada yang jadi senopatinya gitu kan. Bawahannya juga itu mengabdi. Nah itu Jin Yuyut itu punya anaknya yang bernama Sakti. Itu diperistri oleh Sang Hyang Tunggal. Nah gitu, setelah diperistri sampai beberapa lama, akhirnya Dewi Rakti itu melahirkan tidak berwujud bayi, tapi berwujud gumpalan darah seperti janin gitu, tapi bersinar menyilaukan gitu. Nah itu setelah melahirkan itu mau diangkat sama Sang Hyang Tunggal, itu lari melesat hilang. Nah ini bingung kan ini si Sang Hyang Tunggal, wah apa ini maksudnya, saya sudah punya anak kok, punya keturunan kok ini terus hilang begitu. Nah itu tidak aneh lagi kalau lahir berupa cahaya kan bagi mereka itu. Terus dia bersujud kepada Tuhannya, kemudian datang Sang Hyang Wenang, bapaknya datang di situ. Keperluannya juga menambah kesaktiannya, menambah apanya, yang jelas lagi itu dia kan belum mandi, jadi dipersiki dengan air suci itu, serta merta Kamandanu itu dipersikin itu. Nah
sehingga dia tidak akan bisa sakit, tidak akan bisa mati kan kalau sudah minum. Nah, terus yang kedua, setelah dia belajarnya sudah putus ya, selesai, terus diserai untuk menjaga atau mengelola atau membawa pusaka dewa dari Nur Cahyo sampai Nur Rasa sampai Sang Hyang Wenang itu kan. Nah, diserahkan yang berupa Cupu Mani Astagina, yang berisi Tirta Merta Kamandanu, kemudian akar atau oyot ya, oyot Maulata Sandi, kemudian mustika Retno Dumilah gitu. Nah, itu diserahkan, yang khasiatnya sudah jelas semua ya. Iya, ada. Nah, kehidupan sama yang oyot itu atau akar itu bisa menghidupkan makhluk lain Iya. yang sebelum pastinya mati, belum saatnya mati, itu bisa dihidupkan dengan itu. Terus kemudian mustika Dumilah itu, di situ ada gambarannya atau ada perwujudannya surga dan neraka, itu sudah dipelajari semua, diserahkan semua kepada Sang Hyang Tunggal. Yang terakhir Sang Hyang Wenang menyerahkan Kahyangan agar Sang Hyang Tunggal melanjutkan sebagai Raja Dewa, Raja Sang Hyang gitulah ya. Nah, setelah itu diterima, Sang Hyang Wenang manunggal jadi satu. Jadi mulai dari Sang Hyang Nur Cahyo itu manunggal dengan Sang Hyang Nur Rasa. Jadi adanya Nur Rasa itu ya ada Cahyo. Nah, terus Sang Hyang Wenang menyatu dengan Sang Hyang Tunggal. Itu jadi adanya Sang Hyang Tunggal juga adanya Sang Hyang Wenang. Tuh, setelah masuk manunggal jadi satu baru ditinggalkan itu sih. Itu yang tunggal itu yang ditinggalkan, yang ditinggali kan itu yang tunggal itu. Nah iya, itu tuh ditinggalkan masuk jadi satu manunggal itu. Nah, tinggal dia sendirian itu, tiba-tiba ada cahaya lagi, cahaya sebesar seantiga, besarnya seantiga, setelur lah, sebesar telur gitu cahaya itu. Nah itu datang lagi ke pangkuan dia, ditangkap sama si Sang Hyang Tunggal. Dia tahu kan ini yang anaknya dulu yang dilahirkan ya, yang hilang. Kemudian dipuja, dia terbelah itu jadi dua orang bayi. Dua orang bayi yang bercahaya dengan cahaya hitam dan cahaya yang satunya putih itu. Dua ini sujud mengarah kepada 8 penjuru angin, 8 kiblat, 8 mata angin. Ya sudah, terus di ubun-ubunnya digosok sama Cupu Mani Astagina. Kamu nanti akan cacat, mempunyai tangan 4 mungkin kamu malahan, dan kamu akan mempunyai cacat di tenggorokanmu, mempunyai gitu sudah tahu sebelumnya kan sih.